Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dengan NIM 70.201.1074 dengan dosen pengampu Ibu Yusma Indah Jahyadi SGS MKes. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang air dan mineral. Yang pertama air. Air di sini 35 sampai 45 liter dan atau 60% dari berat badan. Klasifikasinya di sini intraseluler dan ekstraseluler. Di intraseluler itu 28 liter air dan di ekstraseluler itu dia 14 mili. Tapi dia di sini ekstraseluler terbagi lagi. Ada intravaskuler, ada interstitial, dan transseluler. Fungsi air sebagai pelarut bagi senyawa organik, pelarut bagi senyawa ionik, menjaga keberlangsungan kerja sel, menjaga kestabilan fungsi organ. Akibat kelebihan air itu bisa menyebabkan pembengkakan, kelemahan dan kram, pembengkakan otak, dan penyebab penurunan kesadaran dan kematian. Jika kekurangan air 1,5% itu menyebabkan haus, tidak nyaman, penghematan gerakan, tidak ada selera makan, kulit kering, mudah marah, frekuensi nadi meningkat, dan mual. Jika kekurangan air akibat kekurangan air 6-10% itu bisa menyebabkan pusing, sakit kepala, pernapasan berat, kesemutan, tidak ada air liur, tubuh biru, bicara tidak jelas, dan tak mampu berjalan. Akibat kekurangan 11-12% air itu bisa menyebabkan delirium, kedutan, pembengkakan pada lidah, tidak mampu menelan, tuli, penglihatan terganggu, kulit mati rasa, dan hanya dapat hidup 2-5 hari tanpa minum. Sumbernya makanan padat 1 liter per hari dan minuman 1,0 liter per hari. Kecukupan gizinya, kecukupan airnya itu 1.200 sampai 2.600 mili. Mineral makro. Mineral makro adalah mineral yang menyusun hampir 1% dari total berat badan manusia dan dibutuhkan dengan jumlah lebih dari 1.000 mg per hari. Mineral makro ada kalsium. Fungsi fisiologisnya itu komponen struktur kalsium tulang dan gigi, peran dalam proses seluler, otot, kontraksi, pembekuan darah, aktivitas gizi, dan sebagai tulang dan gigi itu mengandung 99% kalsium. 1% kalsium lainnya terdistribusi ke dua bagian, yaitu intraseluler dan intraseluler fluida dan intraseluler dalam organel. Maaf, tadi di sini terdistribusi kedua bagian, yaitu intra dan ekstra, yang terdiri dari intraseluler dalam organel. Ke faktor enzim ada adenylate cyclase kinase, protein kinase. Gejala kekurangan kalsium itu bisa menyebabkan riktes, osteomalacia, osteoporosis, tetani. Jika kelebihan kalsium itu bisa menyebabkan asupan kalsium dalam jumlah sampai 2.500 mg, aman bagi kebanyakan orang. Gagal ginjal, hiperkalsuria. Asupan kalsium yang berlebihan dapat meningkatkan resiko mengembangkan batu ginjal yang mengandung kalsium. Sumber makanannya itu dari susu, keju, es krim, yogurt, tofu, salmon, sarden, lobak Cina, monster, brokoli, tumbuhan polong, dan dried fruit. Angka kecukupan gizinya itu 1.000 sampai 1.200 mg. Yang kedua ada klorida. Fungsi fisiologisnya
Anion primer mempertahankan pH keseimbangan aktivitas enzim komponen lambung asam hidroklorik atau klorida dalam anion yang paling banyak di cairan ekstraseluler. Sekitar 88% dari klorida ditemukan dalam cairan ekstraseluler dan hanya 12% adalah intraseluler. Gejala kekurangan klorida pada bayi itu hilangnya nafsu makan, kegagalan untuk berkembang, kelemahan, kelesuan, hipokalemia parah, asidosis metabolik. Sumber makanan itu bersumber dari garam meja, makanan laut, susu, daging, dan telur. Yang ketiga ada fosforus. Fungsi fisiologisnya sebagai komponen struktural tulang, gigi, sel membran, fosfolipid, asam nukleat, nukleotida, dan koenzim. Kefaktor enzim yaitu aktif pada banyak enzim pada phosphorylation dan dephosphorylation. Gejala kekurangan fosforus itu yaitu neuromuskular, skeletal, hematologi, dan manifestasi jantung, rakitis, osteomalasia. Gejala kelebihan yaitu toksitas dari fosfor jarang terjadi. Toksitas fosfor ditandai terutama oleh hipokalemia dan tetani. 4 gram fosfor 9-17 tahun setelah usia 70 tahun, tingkat toleransi turun sampai 3 gram fosfor setiap hari. Hamil dan menyusui 3,5 dan 4 gram. Sumber makanan itu bersumber dari daging, unggas, ikan, telur, susu, produk kacang-kacangan, biji-bijian, dan sereal. Di sini dia 700 sampai 1200 mg yang dibutuhkan. Jadi di sini sekitar 85% fosfor dalam tubuh terdapat dalam kerangka, 1% ditemukan dalam darah dan cairan tubuh, dan sisanya 14% berhubungan dengan jaringan lunak seperti otot. Selanjutnya potasium. Fungsi fisiologisnya yaitu sebagai air, elektrolit, dan keseimbangan pH transfer membran sel. Kefaktor enzim yaitu pyruvate dan kinase. Gejala kekurangan potasium itu bisa menyebabkan kelemahan otot, sikap mental apatis, jantung aritmia, kelumpuhan, kerapuhan tulang. Gejala kelebihannya itu bisa menyebabkan hiperkalemia atau konsentrasi kalium serum yang tidak normal, beracun, mengakibatkan aritmia jantung berat, dan bahkan serangan jantung. Sumber makanan dari potasium itu bersumber dari alpukat, pisang, buah-buahan, jeruk buah persik, kentang, kacang kering, tomat, dedak, gandum, produk susu, dan telur. RDA-nya yaitu 4.500 sampai 4.700 mg. Selanjutnya sodium. Fungsi fisiologisnya yaitu sebagai pH air dan pengaturan elektrolit, transmisi saraf, transmisi kontraksi otot. Kefaktor enzim yaitu Na+, atau K+ sampai ATP phase. Gejala kekurangan sodium itu menyebabkan anoreksia, mual, atrofi otot, pertumbuhan terhambat, penurunan berat badan. Jika kelebihan yaitu bisa menyebabkan hipertensi dan udem. Sumber makanannya itu bersumber dari garam meja, daging, makanan laut, keju, susu, roti, dan sayuran. RDA-nya yaitu 1000 sampai 1500 mg. Mineral mineral mikro atau trace merupakan mineral yang dibutuhkan dengan jumlah kurang dari 100 mg per hari dan menyusun lebih dari 0,01% dari total berat badan. Baik mineral mikro ada besi. Fungsi fisiologisnya komponen dari hemoglobin dan mioglobin untuk transportasi O2 dan digunakan dalam sel. Kefaktor enzim yaitu heme enzimes, katalase, sitokromes,
myelodeproksidase. Gejala kekurangan yaitu menyebabkan kelesuhan, kelelahan, anemia, palpitasi, sakit lidah, angular stomatitis, disfagia, dan penurunan resistensi terhadap infeksi. Jika kelebihan itu gejalanya menyebabkan hemochromatosis, istilah digunakan untuk menunjukkan iron overload atau keracunan yang digabungkan dengan kerusakan jaringan. Hemosiderosis istilah digunakan untuk menunjukkan kelebihan beban besi tanpa kerusakan jaringan. Sumber makanannya itu bersumber dari organ daging seperti hati, kerang, tiram, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran berdaun hijau, buah-buahan kering, roti, gandum, atau sereal. RDA-nya itu 12 sampai 26 mg. Mineral mikro ada seng. Fungsi fisiologisnya itu metabolisme energi, metabolisme sintesis protein, pembentukan kolagen, alkohol, detoksifikasi, eliminasi karbon dioksida. Ke faktor enzim itu DNA dan RNA. Gejala kekurangannya yaitu menyebabkan kurang penyembuhan luka, pertumbuhan di bawah normal, anoreksia, kelainan indera penciuman, perubahan pada rambut, kuku. Sumber makanannya itu bersumber dari tiram, gandum, daging, sapi, hati, unggas, biji-bijian. RDA-nya yaitu 10 sampai 18 mg. Baik, lanjutannya itu ada tembaga. Fungsi fisiologisnya pemanfaatan zat besi, lemak, kolagen, pigmen, sintesis neurotransmitter. Ke faktor enzim ada oksidase, monoksigenase, superoksida dismutase. Gejala kekurangannya itu bisa menyebabkan anemia, neutropenia, kelainan tulang. Sumber makanannya yaitu bersumber dari hati, kerang, biji-bijian, kacang-kacangan, telur, daging, dan ikan. RDA-nya itu 220 sampai 100 mg. Ada selenium. Selenium ini fungsi fisiologisnya yaitu melindungi kerusakan sel oleh hidrogen peroksida dan radikal bebas. Ke faktor enzimnya itu glutathione, peroksidase, dan deiodinase. Gejala kekurangannya yaitu menyebabkan mialgia, kardiak, miopati, kerapuhan sel, degenerasi pankreas. Sumber makanannya itu bersumber dari daging, unggas, ikan, dan produk susu. RDA-nya itu 20 sampai 30 mg. Dan di sini ada kromium. Fungsi fisiologis dari kromium yaitu penggunaan normal dari glukosa darah dan fungsi insulin. Gejala kekurangannya yaitu menyebabkan toleransi glukosa, kelainan metabolisme glukosa, dan lemak. Sumber makanannya itu bersumber dari jamur, plum, organ daging, roti gandum, dan sereal. RDA-nya 15 sampai 30 mg. Jadi di sini sekitar 99% dari total kalsium tubuh ditemukan di tulang dan gigi. Sekitar 60% hingga 66% dari berat tulang adalah mineral. Dengan sisa 34% hingga 40% adalah air, tanah zat, dan protein. Mineral atau sebagian besar bagian anorganik tulang. Sebagian besar terdiri dari kalsium dan fosfor, tetapi juga termasuk fluorida, magnesium, kalium, natrium, strontium, dan gugus hidroksil. Rendahnya kadar Ca2+, terionisasi bebas dalam darah atau hipokalsemia dapat menyebabkan tetanin, sebuah kondisi yang ditandai dengan kontraksi otot intermiten yang gagal untuk berelaksasi, terutama pada otot lengan dan tungkai atau ekstremitas, nyeri otot, kejang otot, dan prestasia atau mati rasa atau kesemutan pada tangan dan kaki. Ini juga merupakan tanda-tanda umum tetanin.
Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.